وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وبعد. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Yang saya muliakan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami As-Sakina, saya muliakan para alim ulama sedik pandai, para orang tua semuanya, saudara-saudari muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Rabbil Alamin yang telah memberikan kembali kesempatan kepada kita untuk bertemu untuk kedua kali ya hari ini. Jumatan tadi 25 menit tadi saya bertemu Bapak. Tambah sekarang 45 menit kurang lebih 1 jam dalam hari ini. Cuman itu Pak, banyak cakap tuh pasti besar kemungkinan banyak salah. Maka Rasul sampaikan kan, barang siapa beriman kepada hari Allah dan hari akhir, berkatalah yang benar atau diam. Berkata benar tuh Pak, kalau terlalu banyak ada juga salahnya. Jadi penceramah nih harus sanggup menerima risiko salah cakap ya. Oleh karena itu saya mohon maaf ya, kadang bercakap nih tak kontrol. Depan kita orang tua, tapi bahasa itu disamakan saja. Jadi jangan tersinggung ya, karena kita tak ada bermaksud menyamakan orang tua dengan anak muda. Apalagi yang cakapnya belum tua sangat, itu susah Pak ya. Dari itu orang tua mohon maaf lah ya, tidak ada kita maksud menggurui. Dan mudah-mudahan Allah ngampunilah dengan kita ya atas kesalahan-kesalahan yang tak kita sengajakan. Salawat salam mari kita bacakan untuk Rasulullah, keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Hadirin rahimakumullah, masih lanjut tentang siwak ya. Pertanyaan ketua belum terjawab kemarin. Selanjutnya wa yustahabu inda qiraatil Qur'an wa inda spiraril asnan wa illam yataghayyar al-fam. Siwak tuh dianjurin, disunnahkan, dicintai, dilakukan ketika kita hendak membaca Quran ya, bersiwak. Karena yang akan kita baca ini kan hal yang sangat mulia, maka mulut kita pun upayakan bersih ya. Yang kedua, wa indas piroril asnan, dan ketika gigi-gigi kita udah mulai menguning warnanya. Jadi kalau gigi-gigi kita sudah nampak kuning-kuning, spiror itu kuning, mulai kita disunnahkan untuk nyiwak ya. Meskipun mulut kita tak berubah itu maksudnya tak berbau ya. Saya masih ingat waktu kecil dulu, entah di kampung bapak ya, kita cerita gigi itu dia ya, kalau kita kan waktu kecil tuh ya umur 6 tahun 7 tahun, di atas kita tuh yang 10 yang 15 sampai hijau loh gigi itu. Senior kita tuh entah karena belum ada sikat gigi atau macam mana, hijau betul. Ini tidak islami gitu ya, tidak Islam. Karena Rasul tuh mintanya gigi itu bersih ya. Luar biasa. Mulut nih Pak, bukan hanya siwak ya gitu. Terkait dengan mulut nih ada juga madoh namanya, apa, bekumur
kumur. Nah, itu kan terkait dengan mulut juga. Kalau siwak nih terkait dengan mulut tapi lebih spesifik ke gigi. Ya, lebih spesifik ke gigi. Di mulut juga kan gigi. Gigi. Kemudian nanti kita pun akan membahas tentang apa yang disunnahkan kita buat di sekitar gigi. Sekitar gigi itu apa? Kumis, jenggot. Nah, ini sekitar gigi kan, sekitar mulut. Kumur disiwakin itu ya. Kemudian yang dekat-dekat ke mulut nih ya, ada jenggot, ada kumis. Ini ada petunjuknya. Tapi nanti ya. Selanjutnya menjawab pertanyaan ketua kemarin. Bi khirqatin wa bi kulli khashanin muzilin. Oh. Wal audu aula wal araku aula habisin. Ketahuilah bahwasannya bersiwak itu dihasilkan, disebut bersiwak gitu ya, disebut bersiwak ketika kita menggunakan khirqah. Nah, ini termasuk sudah bersiwak gitu. Sudah bersiwak. Cuman kalau pakai ini taruh sini nanti orang sebelah bau pula. Gitu, Pak. Bagusnya ada spesial kain, jangan dibawa sambil sholat nanti bau. Ya, kan tak bagus juga. Tujuannya bersih-bersih malah nambah masalah. Jelas. Wa bi kulli khashanin muzilin, dan dengan setiap hal yang kasar, khashan itu kasar, muzilin yang bisa menghilangkan, bisa narik, kayak hempelas ya, kayak hempelas. Tapi kalau hempelas terlalu kasar lah ya, rusak mulut kita. Betul. Apalagi hempelas besi. Oh. Ya pokoknya apa aja yang khashan ya. Makanya kalau kita punya jari ini agak kasar boleh digunakan untuk bersiwak. Oh, gitu Pak ya. Oh. Kalau sikat gigi, wah itu lebih mantap, betul gak? Jadi sikat gigi mah selain kasar juga dia bisa menjangkau lekuk-lekuk yang tak bisa dijangkau oleh kain. Kalau ini kan susah masuk ke lubangnya, tapi kalau sikat gigi bisa, rongga antar gigi itu bisa. Kalau alat mungkin ya setiap zaman berkembang, betul? Cuman kata muallif Kifayatul Akhyar wal amudu aula, bersiwak menggunakan kayu itu lebih mantap. Gitu. Bersiwak menggunakan kayu itu lebih mantap. Banyak tuh Ustaz, kayu jambu di luar kan. Aud itu kan kayu. Betul. Cuman Rasul dahan bunga delima ya, karena itu terlalu kasar katanya, bisa merusak mulut, bisa meluka. Carilah kayu-kayu yang memang memungkinkan untuk dijadikan sebagai alat bersiwak, alat untuk membersihin gigi. Wal aroku aula, dan kayu arok itu lebih mantap lagi. Jadi secara umum kayu, nah, ada lagi yang spesifik, kayu arok namanya. Kalau kita umrohan loh, ada dekat-dekat Masjidil Haram dulu ya, entah sekarang setelah pandemi ini ada bebas lagi orang jual menjual gitu kan. Nah itu dibilangnya sama tujarnya itu arok, kayu arok.
siwak. Tapi kalau kita biasa pakai sikat gigi yang kita beli di swalayan tuh, pakai itu tak nyaman, ya, tak nyaman. Tapi kalau kayak jamaah gitu ya, nah, udah biasa pakai itu nyaman. Tapi kali-kali bolehlah ya kita nyoba. Wal afdal an yakuna biyabis nudiya bil ma, dan yang lebih afdal, lebih utama itu bersiwak tuh menggunakan sesuatu yang sifatnya kering, ya, kering kayak kayu tadi. Kemudian basahi dia dengan air, lalu pakai bersiwak. Jadi jangan yang basah. Kayunya tuh jangan yang basah. Tahu tak rahasianya, Bang? Karena kalau yang basah tuh kotoran gigi bisa nempel. Betul lah, nempel di alatnya ini. Nah, itu akan mengeluarkan bau tak sedap. Ya, bau tak sedap. Selanjutnya wa yustahabbu ghasluhu liyustaka bihi thaniyan, dan disunnahkan bahwa alat siwak itu kalau nak kita gunakan untuk siwak berikutnya, disunahkan dicuci dulu, gitu Pak. Disunahkan dicuci dulu. Jadi nyiwaknya sunnah, betul lah. Lepas siwak, cuci siwak juga sunnah. Jadi jangan bersiwak, tapi siwaknya justru malah menjijikan. Ya, nah. Lanjut, walau staka bi usbu'i ghairi, ini agak lucu. Wahia khasyanatun ajja'a qat'a. Andai kita bersiwak menggunakan jari orang, Ustadz bersiwak pakai jari saya, dan jari saya ini kasar karena saya tukang ngaduk misalnya, kan bisa kasar. Kalau kita tukang ngaduk bisa kasar. Misalnya kan bisa gambarannya itu apa? Ustadz sakit, badan tak bisa gerak, betul gak? Mau sholat, Ustadz tolong sikatin gigi saya, tak ada sikat gigi pula. Saya tawarin, mau tak pakai jari saya? Boleh, kata dia. Gitu Ustadz, siwakin. Tapi kalau lembut kayak gini susah juga Ustaz. Nah, ini tak akan bisa diambil kotoran gigi itu. Betul lah, aku agak kasar sih. Luar biasa ulamanya. Kan menurut kita ngapalah kok sampai terbayang begitu gitu ya. Sampai terbayang bersiwak pakai jari orang. Betul lah. Nampak-nampaknya kalau kita tak sampai sana mikir. Saya baca dalam kitab fikih itu Pak, di madhab Syafi'i, di madhab Syafi'i, air mani itu tetap menjadi penyebab kita harus mandi besar, meskipun dia keluarnya tidak kita sengajakan dari lubang biasa dan tidak untuk mencari kenikmatan. Paham ya? Sehingga beliau menggambarkan ada seorang jatuh, betul lah, jatuh karena jatuhnya itu keluar air mani, maka tetap dia wajib mandi kan sampai geleng-geleng apa, sampai mikir gitu. Tapi saya setelah pikir-pikir, sekarang ini kan ada, kalau istri kita tak bisa kita buahi melalui cara apa namanya, hubungan badan, betul lah, itu keluar tapi tak bisa masuk, betul lah. Akhirnya kan ada cara, sperma kita diambil, betul lah, dimasukkan ke rahim istri kita melalui jarum atau apa kan gitu, kan tetap aja keluar sperma. Berarti di madhab Syafi'i, meskipun sperma itu keluar dengan cara disedot begitu, tetap orang itu disebut junub. Apa ya? Oh itu jadi ahli fikih itu Pak, apa namanya, bayangannya itu sampai sejauh itu dulu. Apa ya? Nah ini pun sama.
Cemana katanya. Apakah disebut bersiwak dan apakah boleh kita pinjam jari orang untuk menyiwak gigi kita? Ya, ulama ada yang bilang cukup, itu sudah dikatakan bersiwak. Bukan Ustaz. Kayunya arok namanya. Yang terkenal itu gitu. Jadi kalau dibilang kayu siwak maksudnya kayu untuk bersiwak. Ya. Sampai dulu ada pasta gigi namanya siwak. Ya. Masih ada tak? Masih. Gitu Ustaz ya. Nah alatnya itu Ustaz bisa kayu secara umum, bisa kayu siwak atau setiap hal, setiap benda yang suci lah jelas ya, yang suci, yang tidak membahayakan gigi, tidak membahayakan mulut, ya, yang punya fungsi menghilangkan kotoran. Tadi gambarannya apa? Kain, ya, gambarannya tuh lagi jari yang kasar. Kotoran bukan bau mulut ya. Apa Ustaz? Fokusnya ke kotoran bukan bau mulut. Bukan. Intinya ke sini, intinya bisa membersihkan kotoran di gigi. Nah, cuman bau mulut itu sumbernya kan dari kotoran yang nempel di gigi, gitu loh. Beda lagi dengan hadis yang bau puasa, beda lagi. Oh, yang itu. Kalau yang ono jelas disengajakan, gitu ya, disengajakan. Sehingga di dua madhab, di madhab Syafi'i dan di madhab Hambali, ya, biasanya puasa tuh mulai bau mulut tuh setelah kita jalan setengah hari, ya. Nah kata beliau berdua di madhab itu tak disunahkan lagi kita berlebih-lebihan melakukan siwak. Gitu ya, melakukan siwak setelah zawalus syamsi. Ya, zuhur ke maghrib ya. Kenapa? Karena gini katanya. Ada hadis lahulu fufamis shaim atyabu min rihil miski. Karena bau mulutnya orang yang berpuasa nanti akan berubah menjadi wewangian yang lebih wangi daripada minyak kasturi. Bukan malaikat subuh ya. Malaikat subuh teruk tuh kasturi Pak. Kalau malaikat subuh kita hisapnya subuh itu mual tuh Pak. Betul ya? Tak wangi. Namanya aja malaikat subuh. Harus diganti itu nama minyak itu, jangan malaikat subuh, bahaya. Sempat anak kita yang baca, anak umur kelas 1, kelas 2, kayak si meme itu yang suka saya bahas ini. Ayo ini malaikat subuh kok baunya gini gitu. Nah, kan bahaya. Oh, dia ngertinya malaikat aja. Maka kita buat nama tuh jangan sensasi lah. Sampai ada bakso setan katanya, kan ngeri tuh. Tak bagus lah. Nyari sensasi nyari lah, tapi jangan berlebih kali lah. Akhirnya setan tuh enak kita makan kan. Lanjut. Wa yustaka wala ba'sa an yustaka bisiwaki ghairihi biizni. Kata Imam Ar-Ruyani, ya, kata beliau tidak ada masalah, ya, tak apa-apa bersiwak menggunakan siwak orang, tapi harus dengan izin dia. Ya, ada dalam hadis nih. Ada dalam hadis, ada 2 orang laki-laki. Ada 2 orang laki-laki. Nah, bersiwak. Gitu kan? Rasul punya siwak. Rasulullah diberi wahyu oleh Allah an-kabbir. An-kabbir itu maksudnya berikan dulu kepada yang lebih dewasa, karena umurnya beda.
Ada yang tua, yang 2 orang tua, ada yang muda. Nah, dalam wahyu itu an-kabir, kamu berikan kepada yang lebih senior. Nah, maka Rasul berikan siwaknya itu kepada yang lebih senior. Baru lepas itu kepada yang lebih muda. Paham ya? Jadi boleh kita bersiwak dengan sikat gigi orang. Nah, makanya kalau bertamu ke rumah orang izin dulu kalau nak pakai siwak di WC-nya itu, betul lah. Jangan main sembarang, betul lah. Karena pakai siwak orang tanpa izin itu haram loh, Pak. Pakai siwak orang tanpa izin itu haram. Berarti istaka bisiwakin magsubin, bersiwak dengan siwak hasil gasab, haram, nggak boleh. Kecuali di WC rumah orang rumah itu tertulis spesial siwak tamu, gitu. Spesial sikat gigi untuk tamu, berarti boleh kita pakai. Paham Pak ya? Tapi adat kita nih tak begitu tentang siwak nih ya. Kita menginap di hotel pun bawa siwak dari rumah, betul lah. Bawa siwak dari rumah atau beli, betul lah. Nah, karena ini terlalu sensitif. Tapi andai mau berbagi siwak dengan sesama, silahkan dengan izin. Lanjut. Wa yustahabu ayyustaka biyamini wa bil janib al ayman min fammi wa an yamurrahu ala sakfi halaqati imraron latifan wa qarasi adrasi. Cara bersiwak nih katanya sesuai dengan keumuman sabda Rasulullah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala menyampaikan dengan kita bahwa anna Rasulullah sallallahu yuhibbut tayamuna pintana ulihi wa fitarajjulihi wa fit tuhri. Bahwa Rasul senang mendahulukan sebelah kanan dulu, baik pakai sandal gitu ya, nyisir atau sebagainya. Nah, bersiwak pun kata para ulama itu disunnahkan mendahulukan bagian mulut sebelah kanan kita ya, bukan kanan orang. Ini kan zahiran wa batinan. Jadi gigi itu kan gini, ada dalam ada luar. Jadi ini dulu, memanjang sampai ke dalam siwak. Baru dalamnya. Baru ininya ya terusnya. Lepas itu ke depan, ardan tuh memanjang, melebar. Kan ini tadi memanjang kan, baru ke sini. Zahiran, batinan, dalam. Kemudian ujung-ujung. Pas itu baru kiri. Baru kiri. Lepas itu baru bersihin lidah kita. Agama kita nih gini loh, sampai dikaji juga, kuntu aja, gigi aja, sampai punya cara dia untuk dibersih. Nah, ini semakin yakin betul lah bahwa agama ini bukanlah main, ya, bukanlah main. Ada tak organisasi yang sampai sedetil ini kena urus? Susah kan? Maka tak usah ragu lagi lah, Islam ini agama yang benar, ya, Islam ini agama yang benar. Selanjutnya kata beliau, wayan bibis siwak as-sunnata, niatkan dengan bersiwak tuh ngikuti perilaku Rasulullah. Nah itu, jadi bersiwak tuh niatkan dalam hati meniru perilaku Rasulullah. Ya, sampai ada sahabat mengkisahkan tentang cara mereka bersiwak, katanya saking seringnya bersiwak gitu ya, sampai gimana gitu mulut saya gitu. Oh gitu. Kenapa? Itu tadi itu Rasulullah tuh dikisahkan oleh istrinya Sayyidah Aisyah, bangun tidur siwak, mau tidur siwak, mau masuk rumah pun siwak. Kenapa? Karena ada istri, ada anak, ada cucu.
Jadi tak ingin melukai mereka dengan aroma mulut yang tak bagus. Paham Pak ya? Tapi alhamdulillahnya Rasul ini tak wajibin itu Pak. Sempat Rasul wajibin itu banyak dosa kita hari-hari. Betul? Banyak dosa itu. Kita paling bersiwak tuh. Betul lah, nak kerja. Betul lah. Nah, untungnya setakat anjur. Ya, setakat anjur. Dah, sila. Apa Ustaz? Oh gitu. Siwaknya pakai apa? Oh gitu. Siwaknya pakai apa? Justru dalam hadis itu tanawu ya, variasi. Ya, tanawu itu variasi. Ada disebutkan pakai kayu. Ya, ada disebutkan pakai kayu. Ada juga Rasul memberikan statement bahwa asobi ini pun bisa jadi siwak. Asobi ini nih, jari. Ya, jari pun bisa dijadikan alat bersiwak. Ada dalam hadis. Saya baca di Madahib Al-Arba'ah begitu. Paham ya? Di Madahib Al-Arba'ah disebutkan bahwa ada hadis begitu. Ya, ada hadis bahwa jari ini kata baginda Rasulullah bisa digunakan untuk bersiwak. Maka tadi ulama mengambil mafhum dari situ bahwa bersiwak ini tak mesti pakai kayu. Ya, yusallu bi kulli apa khirqatin wa bi kulli khasanin muzilin. Bisa pakai kain secara umum dengan apa saja yang bisa mengangkat, betul lah, kotoran dari rongga-rongga rongga. Berarti bisa pakai tusuk gigi juga, betul lah, tusuk gigi yang di kedai rumah makan Padang tuh, kan itu bisa dipakai siwak, betul lah. Tapi itu hanya mengambil dari ini celah-celahnya aja, keseluruhan giginya tak bisa. Itu harus bahannya gitu, tapi ujungnya harus di ini dulu, harus di apa ya, runcingnya itu harus dibuang. Gitu Pak. Saya ada mau menyampaikan di sini faidah ya. Faidah daripada apa nama? Daripada bersiwak. Ini sampai kepada apa Ustaz? Sampai kepada katanya ulama menyampaikan bahwa di antara faidahnya itu bisa membuat nazak kita ini lancar. Saya baca ya. Zakarallahu ulama'u min fawaidis siwak. Para ulama nyebut, ulama yang nyebutnya, bukan saya. Para ulama telah menyebutkan mengenai faidah bersiwak. Bersiwak itu ingat-ingat membersihkan gigi dan mulut kita. Pertama, annahu yuthirul fam. Bersiwak itu membersihkan mulut. Bersiwak itu membersihkan mulut. Satu. Yang kedua, yurdi Rabb. Membuat Tuhan menjadi ridho. Ya, membuat Tuhan menjadi ridho dengan orang yang bersiwak. Yang ketiga, yubayyidul asnan, membuat gigi menjadi putih. Itu yang hissi ya, yang hissi. Yang keempat, yutayyibun nakhah, memberikan apanya, membuat kita punya mulut menjadi thayyib, harum, ya. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, wa yusawwidzah, membuat kita punya tubuh itu apa? Lurus, lurus, tak gini, gitu kan, biar tak bengkok. Dah tua tuh sikat gigian.
Ini mungkin ulama ini neliti. Ulama ini neliti. Yang keenam, wa yubti'us syaiba, membuat uban datangnya itu telat. Jadi biar tak cepat ubanan, kata ulama apa? Sikat gigi. Bapak percaya aja lah kalau ulama cakap, betul lah. Tak usah nanya lagi, ngapa Ustaz kok gitu? Saya pun tak tahu hubungan antara nyiwak dengan uban. Paham ya? Tapi kalau kadung ubanan, udahlah nyikat aja, tak usah lagi nengok uban ya. Mungkin gara-gara kemarin malas nyikat, sekarang uban ini. Kalau udah jadi uban susah juga nyikat. Tapi makruh loh, buang uban tuh makruh. Itu justru uban tuh nurul muslimin yaumal qiyamah. Warna putih rambut kita, uban maksudnya, itu akan menjadi cahaya bagi orang yang beriman di hari kiamat. Itu sad. Makanya haram. Ada juga orang mah bilang makruh, ya. Kalau uban dah muncul, kita semir pakai semir hitam. Itu haram, ada yang bilang, ada juga yang bilang makruh. Kalau nak semir pakai yang ngejreng. Oh, hijau kah, putih kah? Dulu peserta perang dan perangnya duel satu lawan satu, biar musuh kena kibul kita, biar nampak kita lebih muda. Uban kita boleh disemirin hitam, biar musuh tuh, wah ini ngeri mah, rambutnya masih hitam, oh gitu kan. Itulah. Kemudian wa yusabbil khalqa, dan mengincelongkan. Sofa itu kan suci ya, itu membuat dia punya bentuk tuh bening, dia sebagai manusia. Terus ini nih, wa yuzakkil fatona, membuat kecerdasan kita bertambah. Jadi kalau dia sudah cerdas, sering siwakan, makin cerdas. Kalau dia agak-agak bodoh, sering bersiwak, jadi cerdas. Nah, gitu. Jadi cerdas. Itu. Ini ulama bilang Pak, uyuzakil fampuana, membuat kecerdasan kita nih terus berkualitas, tak menurun. Lanjut, wa yudha'iful ajra, melipat gandakan pahala. Yang kemarin itu kita sebut rakaatani gitu kan, bisiwak afdalu min sittina rakaatan bila siwak. 2 rakaat salat sebelumnya siwakan itu lebih utama ketimbang 70 rakaat tanpa pakai yudha'iful ajra, pahala kita nambah. Cakap senang, tapi buat susah Pak. Siwak itu kan bukannya pakai keringat kan, betul nggak? Tak banyak. Apalagi dah tengah malam, dingin, nyikat lagi. Nah ini, wa yushilu an-naza', memudahkan sakratul maut. Memudahkan sakratul maut. Jadi kalau kita sakit, minta tolonglah anak kita. Nah, tolong sikatin gigi ayam. Ini ulama Pak yang cakap. Kalau saya cakap boleh tak percaya. Ya, ini saya bacain aja. Ya, kalau Bapak udah mulai merasa sakit, betul tak? Ya Allah, jangan-jangan malam ini lah pergi kan? Panggil anak Bapak, nah tolong sikatin gigi Bapak. Mudah-mudahan nazak terjadi, senang kita. Ya, ngeri aja tuh Pak, sakit. Kemudian wa yuzakkiru syahadata indal maut. Kalau kita besi waktu
Asbab siwakan tuh akan mengingatkan kita akan syahadat ketika kematian hampir tiba. Wa dzikirus syahadah indal maut. Jadi senang ngucapin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang paling ngeri nih Pak, kita nak pergi tuh, yang kita ingat tuh masih rumah, masih hutang. Aduh ya Allah, saya risau tuh Pak. Gimana kalau mati tuh ingat hutang, mati kita. Bukannya fokus ke malaikat kan, bukannya fokus kepada Allah. Ingat hutang, ingat bini, anak masih kecil. Aduh ya Rob. Supaya ingat kepada syahadah tuh katanya, kata ulama ya, kata ulama siwakan coba ya. Karena yang mendorong kita bersyahadat saat mati itu siapa? Malaikat yang ngawanin kita tuh. Sedangkan malaikat tuh senangnya dengan yang wangi-wangi. Yang wangi-wangi. Coba, malaikat tuh senang dengan yang wangi-wangi. Bapak coba pergi dekat Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, spesial untuk hari Jumat tuh, sebelum khatib naik mimbar tuh udah wangi masjid tuh, pakai bakur ya, yang dibakar tuh, keliling ada berapa orang, banyak kan, wow, harum, kayak siapa? Harum, aduh, apa yang digini-gini tuh sama kawan kita tuh? Gaharu ya, dupa, kayak dupa harumnya tuh kan. Tapi jangan dulu lagi gini di masjid. Kalau mau pakai mereka punya boleh, tapi potong-potong baru bakar kan, gitu. Jangan pula gini dekat mimbar. Ngebakarnya itu boleh, tapi mempraktekkan kayak mereka ya elok lah, betul lah. Tapi bagus, itu harum loh. Boleh beli. Boleh, ngapa pula tak boleh? Wong harum. Kita aja beli dari kedai di apa? Extra Jos kok. Masa beli itu tak boleh? Tapi belinya bukan untuk gini-gini. Ya kalau kertasnya tak usah belilah, ngapain pula. Gitu. Paham Pak ya? Yang baik-baik belilah Bang. Ya, tapi untuk tujuan yang gitulah, kali-kali mau Jumatan tuh ketua beli bakur biar harum. Tapi jangan kemenyan. Ya, kemenyan Jawa maksud saya, bahaya nanti. Wah, ini katanya bangunan belum selesai nih, udah bau kemenyan. Nampaknya nak cari duit. Pakai bakur yang harum. Bukan bid'ah itu, ya, bukan bid'ah. Mengharumkan ruangan dengan benda-benda wangi yang keluar asap itu bukan perbuatan bid'ah, bukan. Itu ada dari sana. Kenapa? Malaikat tuh senang dengan wangian. Malaikat tuh senang dengan wangi. Sementara yang bau-bau tak senang, ya. Maka wajar kalau kemudian ketika kematian datang, syahadat tuh bisa dengan mudah kita ingat, karena mulut kita yang hendak menjadi alat pengucapan syahadat itu harum. Betul lah? Malaikat senang mendekat. Insyaallah ya, mudah-mudahan ingat gitu. Kata penyusun kitab Al-Madahib Al-Arba'ah ini, para ulama menyebut 30 lebih keutamaan kita bersiwak. Ini kan baru belasan yang saya sebut, 30-an lebih. Paham ya? 30-an bersiwak. Kalau sudah tak ada gigi semuanya, ya siwaknya hati-hati, ya siwaknya hati-hati. Ya kalau bisa pakai jari aja lah, betul lah, pakai jari. Kalau pakai arok, ya Pak, darah. Oh ya, Gusti. Dah. Lanjut Pak ya. Nah ini agama yang terakhir diturunkan oleh Allah itu seperti ini, komplitnya itu, ya.
bukan ngatur hubungan kita dengan Sang Maha Pencipta tok, betul. Tapi kita memelihara anugerahnya, betul. Berupa tubuh, berupa gigi. Nanti dengan mata kan ada. Untuk memelihara ketajaman mata pakai apa? Celah. Ya ada. Untuk memelihara kesehatan hidung ada istinsar, ya. Oh. Untuk memelihara nikmat mulut, nikmat gigi ada madmadah, ada berkumur-kumur, ada siwak. Ya. Ini nunjukin bahwa agama terakhir ini memang paripurna. Betul lah? Paripurna. Terlepaslah perbedaan pendapat mengenai misalnya kesempurnaannya itu total atau bagaimana kan. Nah, karena ada juga yang menyebutkan kayak mujammilah, penghias saja, ya. Tak mesti kita meniru betul seperti apa dan seperti gaya Rasulullah, karena lain lubuk lain ilalang gitu kan. Lain tempat, lain cara berpakaian, lain tempat, lain pula yang dimakan, betul gak? Nah gitu. Tapi paling tidak kita memahami bahwa Rasul ini membawa agama terakhir ini langsung dipraktekkan sampai kepada hal yang terkecil sekali itu. Dan ulama mengabadikan kebaikan-kebaikan Rasulullah itu dalam karya-karya mereka, ya. Sampai kita hari ini pun alhamdulillah, betul ya? Alhamdulillah. Cuman Pak, mohon maaf, Bapak harus ingat, ya, harus ingat bahwa ini semua yang saya cakap nih adalah tambahan-tambahan, ya, tambahan-tambahan agar kita punya kebaikan yang dibawa ke akhirat itu makin banyak, betul lah. Bapak tak buat itu pun tak ada masalah, tak akan masuk neraka. Bapak seumur hidup tak ada nyiwak, ya, tak ada sikat gigi, insya Allah kalau masih sholat, masih wudhu, masuk surga, Pak. Insya Allah. Paham Pak ya? Nah ini untungnya, untung. Dah kita mulai bulan depan ya Ustaz. Kalau minggu berikutnya kan Riyadhus Shalihin lagi. Nah, mulai bulan depan kita masuk ke wudhu, ya. Masuk kepada wudhu, ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.